Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeli Septiani dengan NPM 2011080329 dari kelas BK PIF, dosen pengampu Asma Dewi MPDI. Kisah teladan Khalifah Rasyidin 632-661 Masehi. Khalifatul Rasyidin merupakan para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ta'ala ajma'in, di mana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang Islam karena perundang-undangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik untuk umat Muslim setelah beliau wafat. Nabi Muhammad SAW nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk membentuknya. Setelah menyelesaikan musyawarah yang cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Ansor, merasa menjadi pemimpin. Akhirnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu rupanya terpilih. Semangat keagamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu terdapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam. Sebagai pemimpin Islam setelah Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu anhu disebut Khalifah Rasulullah, pengganti Rasul Allah. Dalam perkembangan selanjutnya disebut Khalifah saja. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang disebabkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk kepada pemerintah Madinah sepeninggal Rasulullah SAW. Nampaknya kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagaimana pada masa Rasulullah SAW bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, sementara barisan depan pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak, dan kerajaan Hira, ia diganti oleh tangan kanannya, yaitu Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar radhiyallahu anhu tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera beramai-ramai membayat Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu menyebut dirinya Khalifah Rasulullah, pengganti dari Rasulullah. Ia juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin, yaitu petinggi orang-orang yang beriman. Berikut ini adalah beberapa contoh teladan yang bisa kita tiru dari Khalifatul Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah beliau tidak pernah berpikir 2 kali untuk memberikan hartanya demi kepentingan Islam. Abu Bakar sudah dikenal sebagai pedagang kaya yang sukses sejak usia muda. Sifatnya yang ramah dan jujur membawa pandangannya sampai ke Yaman. Sosok Abu Bakar sangat dihormati warga Quraisy. Saat Nabi Muhammad SAW menerima kebenaran wahyu dari Allah SWT, Abu Bakar yang tak lain adalah sahabat setia Rasulullah, rela menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Dan yang kedua, mencintai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa raganya. Bukti cinta Abu Bakar kepada Rasulullah SAW diantaranya adalah saat menemani hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Abu Bakar terus menjaga Nabi SAW dalam perjalanan yang cukup jauh. Kadang ia berjalan depan Rasul, kadang berpindah ke belakang. Abu Bakar sangat khawatir musuh melukai Rasulullah yang sangat ia cintai. Dan yang ketiga, selalu percaya pada ucapan Rasulullah SAW tanpa rasa ragu sedikit pun. Perjalanan Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW hanya dalam 1 malam adalah keajaiban luar biasa logika yang benar-benar memuji keimanan seseorang yang mendengarnya. Banyak yang tak percaya akan Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil
Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin sesuai dengan julukannya As-Siddiq. Sepeninggal Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pada abad ke-632 sampai 634 Masehi, yang kekuasaannya berlangsung selama 2 tahun atau 2 tahun 5 bulan 11 hari. Cukup banyak masa yang terjadi dalam negeri akibat wafatnya baginda Rasulullah SAW, seperti munculnya nabi palsu, orang-orang yang enggan berzakat, bahkan ada sebagian muslim yang murtad dari agama Islam. Rasulullah boleh saja tiada, tapi semangat menghidupkan nilai-nilai Islam harus tetap terpatri dalam hati setiap muslim. Itulah beberapa sikap teladan yang bisa kita petik dari perjalanan Abu Bakar As-Siddiq.